Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di menikmati hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini untuk menguatkan kami menjalani kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Tuhan menolong kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Horas, amang inang, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yang menjadi renungan pagi kita pada hari ini, Selasa 24 Oktober 2023, diambil dari Galatia 5 ayat 24. Galatia pasal yang kelima ayat 24, demikian firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dalam bahasa Batak, alai akana ginom goma ni Kristus Yesus dipersilakan do dagingna rap dohot hisap-hisap dohot sakap-sakap ido yang gosana. LAI memberikan judul kepada teks kita ini, hidup menurut daging atau roh. Hidup menurut daging atau menurut roh. Dua hal yang bertentangan, yang berbeda, dan yang juga harus kita pilih. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita boleh memilih di antara satu ini? Apakah kita saat ini boleh mencari mana itu roh, mana itu daging, mana itu keinginan yang dari roh, mana itu keinginan yang dari daging? Firman Tuhan dalam teks kita ini mencoba pertama sekali mengajak kita bahwa ternyata siapa yang di dalam Kristus atau milik Kristus, mereka adalah orang-orang yang harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Yang pertama adalah kita menyadari bahwa orang yang menjadi milik Kristus adalah orang yang penuh dengan konsekuensi. Kita tahu bahwa Kristus mati tersalib untuk kita. Maka jikalau kita memang menyadari dan benar-benar mensyukuri kita dalam milik Kristus, siogianya kita juga adalah orang-orang yang harus ikut tersalib sebagaimana Kristus tersalib untuk kita. Tetapi tersalib yang mau dimaksud pada saat ini bukan lagi tersalib secara fisik, menderita sebagaimana Yesus yang langsung menerima paku dan sebagainya, tetapi adalah menyalibkan segala keinginan-keinginan hawa nafsu yang datang dari daging kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dengan kata lain, hidup menyalibkan daging adalah hidup menurut pimpinan roh. Untuk itu mungkin saat ini yang boleh kita refleksikan adalah bagaimana boleh menundukkan daging kita, memberi daging kita dipimpin oleh roh. Dengan demikian kita boleh belajar bahwa ternyata kita sebagai manusia memang hidup di dalam daging yang terlihat, yang fisik, tetapi sebagai milik Kristus kita tidak diperbudak oleh kedagingan kita ini, melainkan dipimpin oleh Roh Kudus yang menyempurnakan daging kita ini. Karena apa? Karena akhir hari ini dalam realitanya banyak orang yang abai terhadap daging atau fisik. Padahal Tuhan juga tidak menghendaki pemahaman yang demikian. Tuhan menghendaki supaya kita boleh merawat tubuh kita, daging kita dengan sebaik mungkin, tetapi jangan dipimpin oleh keinginan daging kita tersebut. Jadi kita boleh merayakan, kita skincarean, kita boleh merawat tubuh, kita boleh refleksi, kita boleh mandi dan sebagainya. Tetapi jangan sampai keinginan yang dari daging itu menguasai kita untuk menentang apa yang dipimpin oleh roh Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya menyalibkan daging bukan untuk melukai diri, bukan untuk tidak abai terhadap diri kita sendiri, tapi bagaimana kita boleh merawat tubuh kita dan memberikan tubuh kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi jangan sepele dengan tubuh, jangan abai dengan tubuh, karena tubuh kita juga adalah pemberian Tuhan. Dan berilah dirimu, berilah diri kita, tubuh kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tentu pasti ada pengorbanan, tentu ada rasa sakit, tentu ada proses. Mari kita nikmati itu karena Tuhan terlebih dahulu telah melakukannya untuk kita. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan kita, menolong kita di dalam menjalani kehidupan kita di sepanjang satu hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami bahwa di dalam hidup kami juga selalu bergumul
dengan apa yang menjadi keinginan daging dan apa yang Engkau kehendaki, Engkau ingin pimpin dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus, Roh-Mu yang memimpin tubuh kami, memimpin setiap gerak kami, memimpin apapun aktivitas kami, agar kami boleh menemukan kesejahteraan yang sejati, boleh menemukan sukacita sejati yang Tuhan telah persiapkan untuk kami. Bantu kami Tuhan di dalam proses yang sangat sulit ini, bagaimana kami boleh menyalipkan segala keinginan kami, boleh melewati rasa sakit, melewati proses, tetapi tetap memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Tuhan. Kami berdoa untuk diri kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Tuhanlah yang menjaga kami semua. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.